itu lulus matematika dasar 1 dan B kejadian mahasiswa lulus matematika dasar 2B. Matematika dasar 2. Nah, diketahui PB ini artinya peluang ya. Peluang B itu 0,75, peluang A gabung B itu 0,8 dan peluang A iris B sama dengan 0,7. Nah, yang ditanya adalah maka peluang kejadian A itu berapa? Nah, ini soal pilihan berganda, jadi ada pilihannya yang A itu 0,6, B 0,7, C 0,8, yang D 0,75 dan yang E itu 0,86. Nah, gimana sih sebenarnya cara kita untuk mengerjakan soal bentuk seperti ini? Nah, langkah pertama adalah kalian harus perlu tahu dulu nih, maksud peluang kejadian A itu berarti yang ditanyakan apa. Nah, sebelum ke sana, kita coba lihat apa yang diketahui. Nah, di sini kita punya informasi bahwa PB itu sama dengan 0,75. Nah, kita perlu tahu PB ini sebenarnya mewakilkan apa, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini PB ini itu adalah apa? Peluang kejadian mahasiswa lulus matematika Recording in progress. Matematika dasar 2. Nah, dalam artian lain, secara singkatnya, PB ini menyatakan apa? Peluang kejadian B, gitu ya. Kejadian B. Nah, berarti kita sudah tahu nih, berarti kalau misalnya PB ini menyatakan peluang kejadian B, maka peluang kejadian A itu akan disimbolkan dengan apa? Dengan PA. Nah, inilah yang ingin kita cari tahu nilainya berapa. Nah, perhatikan yang kita ketahui itu ada 3 di sini. Ada peluang B, peluang A gabung B, dan peluang A iris B. Nah, jadi kita coba cari tahu hubungan di antara ketiga variabel ini apa. Nah, mungkin kita bisa berangkat dari sini. Si peluang A gabung B. Ingat kembali, ya, peluang A gabung B itu nilainya sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A iris B. Nah, coba kita lihat dari rumus dasar ini. Oke, peluang A gabung B kita tahu nilainya 0,8. Peluang A ini yang pengen kita cari. Kemudian peluang B nilainya sudah ada, 0,75. Lalu peluang A iris B juga nilainya ternyata sudah ada. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, ya kita cukup gunakan rumus ini saja. Nah, ini tinggal kita substitusikan nilainya, berarti di sini kita punya apa? 0,8, ya, peluang A gabung B sama dengan peluang A yang ditambah peluang B-nya berapa? 0,75. Dikurangin peluang A iris B-nya itu berapa? 0,7. 0,7. Ini sebenarnya bisa kita tulis sebagai 0,7. Nah, ini 0,80. Ya. Nah, dari sini kita tinggal sederhanakan sebenarnya. Kita bisa dapatkan di sini 0,80 itu sama dengan peluang A ditambah 0,75 dikurang 0,70 itu berapa nilainya? 0,05. Nah, berarti ini kita bisa hitung ya nilai peluang A-nya. Peluang A berarti sama dengan berapa? 0,80 dikurangin dengan 0,05. Nilainya adalah 0,75. Seperti itu saja. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, sampai di sini bisa dipahami dengan baik atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bisa raise hand atau diangkat tangan, di kolom chat bisa. Tidak? Bisa ya dipahami dengan baik ya? Bisa, Kak. Terima kasih. Nah, jadi beberapa hal yang mungkin kalian perlu ingat kembali gitu ya terkait materi peluang. Ya, rumus dasar dari peluang itu apa? Kita punya peluang A itu adalah apa?
NA dibagi dengan NS. Kemudian ada lagi istilahnya itu peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat bentuknya seperti apa? Peluang A bersyarat B itu adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Kalau peluang B bersyarat A, itu nilainya adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang A. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kejadian saling bebas. Nah, ini bagaimana? Kemudian saling lepas. Nah, konsep-konsep itu yang perlu kalian pelajari gitu. Yang perlu kalian ingat, kalau misalnya dia saling bebas, artinya apa? Kalau dia saling bebas, artinya peluang A iris B-nya itu berapa? Nilainya 0. Kalau dia saling lepas, peluang A iris B-nya itu berapa? Peluang A dikali dengan peluang B. Benar bukan? Ya, jadi konsep-konsep dari peluang itu ya kalau bisa dihafal gitu, biar kalian tidak bingung gitu. Nah, seperti konsep-konsep dasar ini. Kemudian kalau komplement itu seperti apa? Peluang A itu adalah 1 dikurang peluang A komplement. Ya. Nah, rumus-rumus dasar kayak gitu tuh yang perlu kalian pahami. Nah, mungkin kita coba lanjut dulu ya. Oke. Soal nomor 2 terkait materi statistika deskriptif. Nah, di sini dikatakan dosen memberikan populasi nilai kuis matematika dasar kepada mahasiswa sebagai berikut. Ada 6, 2, 8, 1, 6, 4, 3, dan 9. Nah, ini tanya adalah simpangan baku dari nilai kuis tersebut. Oke. Jadi, kita perhatikan dulu soalnya. Di sini dikatakan dosen memberikan populasi. Oke, ingat kembali di statistika deskriptif kita punya yang namanya populasi dan sampel. Nah, jadi kalian harus tahu perbedaan antara populasi dan sampel. Ya, jadi akan berbeda ketika ini soalnya menjadi populasi dan ketika dia menjadi sampel nanti nilainya akan berbeda. Nah, populasi ini adalah keseluruhan anggota. Ya, kalau saya punya, ya saya gambarkan secara diagram. Ini S, ini menyatakan dia ini semua adalah populasi. Sedangkan kalau saya punya ini A, nah inilah yang kita katakan sebagai sampel. Sampel itu adalah bagian dari si populasi. Gitu. Jadi karena memang nanti akan sedikit berbeda rumus untuk populasi dan sampel. Jadi diperhatikan kalimat soalnya. Ya, biasanya mahasiswa itu keliru di situ. Jadi semua itu disamaratain. Gak peduli dia kalimatnya populasi atau sampel, biasanya mereka menggunakan rumus yang sama gitu. Padahal ada sedikit perbedaan untuk populasi dan sampel, seperti itu. Nah, simpangan baku di populasi itu disimbolkan dengan sigma, seperti ini. Dia adalah akar dari sigma kuadrat. Nah, sigma kuadrat ini itu adalah variansi. Ya, sigma kuadrat itu variansi. Nilainya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Oke, karena kita bicaranya populasi, kita pakai N yang besar. Nah, dari XI dikurang mu kuadrat dibagi dengan N besar. Ya, N ini adalah banyaknya anggota populasi. Nah, kemudian di sini kita punya sesuatu yang baru nih. Di sini apa nih? Ini adalah mu. Mu atau dia itu nilai rata-rata atau mean. Nah, berarti kalian harus tahu ya. Mu itu dia apa rumusnya? Mu itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari
XI dibagi dengan N. Nah, berarti ketika kita ingin menentukan simpangan baku dari sebuah populasi, bagaimana langkah pengerjaannya, gitu ya? Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah cari nilai rataan atau mean yang simbolnya itu mu. Nah, setelah itu baru apa? Kita cari variansinya. Ya, ini dari populasi ya, atau sampel. Oke, karena kita bicaranya masih di populasi, ini dalam populasi saja. Nah, setelah kita dapat variansinya, maka kita akan bisa cari simpangan bakunya. Nah, simpangan baku tinggal mengakarkan si nilai dari variansinya. Nah, jadi kita balik ke soalnya. Oke. Nah, berarti kita coba cari dulu mu-nya. Mu itu adalah sigma XI ya. I-nya sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan semua anggota dari populasinya. Ini ada 6, 2, 8, 1, 6, 4, 3, dan 9. Ada 8 ya. Ada 8. Oke, ada 8. Berarti tinggal 6 tambah dengan 2. Oke, ditambah dengan 8, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 9. Ini kita bagi dengan 8. Nah, ini nilainya berapa nih? 8 tambah 2 itu 8, tambah 8 16, tambah 1 17, tambah 6 23, ditambah 4 berarti 27 ditambah 12. Oke. Totalnya adalah 39. Dibagi 8 nilainya berapa? 4,875. Benar? Benar, Kak. Oke. Nah, kita udah dapat mu-nya nih. Sekarang kita coba cari variansinya. Sigma kuadrat itu adalah apa tadi? Sigma XI dikurangin mu dikuadratkan dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N. Berarti kita punya ini 6 yang pertama ya. Berarti 6 dikurang 4,875 kuadrat ditambah lanjutnya ada 2 dikurang 4,875 kuadrat ditambah dan seterusnya ya sampai yang terakhir 9 dikurang 4,875 kuadrat. Nah, ini nilainya kita bagi dengan 8. Nanti ketika kalian ujian, upayakan kalian tulis semua ya, ini sampai akhir. Ketika memang jumlah datanya masih dalam ini masih 8 gitu. Tapi mungkin kalau misalnya sudah banyak, ada 30, ya kalian tidak perlu tuliskan. Mungkin kalian bisa tuliskan 3 pertama dan 2 terakhir. Ini karena sepertinya akan tidak muat kalau saya teruskan, makanya saya cuman tuliskan yang untuk 6, 2, dan 9. Gitu. Oke. Nah, ini nilainya berapa nih kira-kira? Coba dibantu hitung ini nilainya berapa. Jadi untuk menghitung ini ya kalian harus cukup cepat ya. Jadi kalian harus berlatih untuk menghitung menggunakan kalkulator gitu, agar tidak memakan waktu. Berarti ini 6 dikurang 4,875 itu nilainya berapa gitu. Kalau saya tidak salah ini harusnya nilainya 7, sekian gitu. Coba dibantu berhitung. 7,109375. 7,10 9375. 9375 seperti ini? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah dapat nih nilainya. Berarti apa? Berarti simpangan baku itu apa? Tadi ya, sigma itu sama dengan akar dari sigma kuadrat. Berarti akar dari 7,109375
itu nanti nilainya adalah 2, berapa nih? Sini kunci jawabannya sudah ada sebenarnya. 2,6. 2,6663 ya. Jawabannya yang seperti itu. Jadi yang perlu Anda pahami adalah langkah pengerjaannya seperti apa. Apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan jawaban akhirnya. Gitu ya. Nah, di sini kita ingin mencari simpangan baku, berarti kita harus tahu apa? Variansi. Untuk mencari variansi, kita butuh apa? Kita butuh mu. Mu itu rataan. Nah, berarti kita perlu mencari terlebih dahulu mu. Sampai sini bisa dipahami dengan baik? Ada pertanyaan? Silahkan. Kak, Ya. berarti nanti UAS boleh pakai kalkulator ya, Kak? Seharusnya, tapi saya tidak tahu ya. Kalau kalian sekarang itu bagaimana? Saya dari awal Bang, dari awal matematika Baik, terima kasih, Pak. boleh Bang. Ya, kalau kebijakannya seharusnya sih boleh kalau misalnya untuk perhitungan seperti ini. Tapi saya tidak tahu ya, kalau misalnya memang tidak boleh, ya berarti kalian harus bisa kali-kali ya. Tapi emang harusnya bisa kali-kali sih, nggak mungkin kalian nggak bisa kali-kali ya. Tapi Bang, untuk untuk menghitung yang- ini memang akan lebih mudah kalau kita pakai kalkulator sih. Untuk yang variansi itu kita harus ngitung semuanya ya Bang. Jadi harus Iya. selesai gitu semua. Terus kalau misalnya kalau nggak pakai kalkulator itu, kalau kita tulis akarnya gitu aja nggak apa-apa, nggak sampai hasil gitu, atau gimana? Tergantung kasusnya. Kalau misalnya soalnya pilihan berganda seperti ini, ya kalian kan harus tahu nih memilih Iya. jawabannya yang A, B, C atau D. Berarti kan kalian harus tahu dapat nilai akhirnya kan. Nah, Iya, Bang. tetapi kalau misalnya soalnya berbentuk esai, paling tidaknya kalian memang harus tetap menghitung sih, walaupun mungkin akan memakan waktu gitu. Jadi trik dalam ujian itu ya kalian harus melihat. Jadi langkah awal untuk menyelesaikan soal ujian itu baca dulu soalnya, scanning, coba dilihat soalnya dari nomor 1 sampai akhir itu soalnya bentuknya seperti apa. Kira-kira mana yang paling sulit dan mana yang paling mudah itu kalian urutkan. Jadi kalian triknya untuk menghemat waktu itu menjawab soal yang lebih mudah dulu yang kalian pahami. Jadi kalau misalnya misal nomor 1 itu gampang gitu. Nah, nomor 2 masih gampang. Tapi di nomor 3 ternyata sulit. Nah, kalau kalian tetap memakai secara berurut gitu ya, maka kalian akan menghabiskan waktu di sini. Padahal soal berikutnya ini semuanya gampang. Ketika kalian nge-stuck di sini, kalian nggak ngerjain ini, buang-buang waktu di sini, akhirnya ya soal yang tersisa itu nggak kalian jawab, kan sayang gitu. Jadi langkah dalam menyelesaikan ujian itu seperti itu. Jadi kalian scanning dulu coba soalnya. Kira-kira ketika kalian baca soalnya, kira-kira mana nih yang paling mudah, yang mana yang paling sulit gitu. Itu trik untuk menghemat waktu saat ujian. Nah, tapi perlu disadari ya kalian harus harus sering berlatih soal agar apa? Agar ketika kalian melihat soal, kalian sudah punya gambaran. Oh, ini soalnya digini ini, cara ngerjainnya seperti ini gitu. Tapi kalau memang kalian tidak pernah belajar, tidak pernah mengerjakan latihan-latihan soal, ya ketika kalian disuguhkan dengan soal, pasti kalian akan bingung sendiri, akan panik. Ini gimana cara ngerjainnya gitu. Kalian hafal rumus tapi tidak pernah mengaplikasikannya terhadap latihan soal, itu akan sia-sia. Jadi sering-seringlah belajar soal. Ya itu quiz learning-nya dimanfaatkan, dikerjain soal-soalnya. Kalaupun misalnya kalian sekali coba dapat nilai 100, tidak masalah, dicoba lagi aja sampai kalian benar-benar mengerti dengan materinya gitu. Itu kalau dari saya sih. Oke, ada lagi? Tidak? Oke. Udah Bang. Ya mungkin yang perlu diingat lagi untuk statistika deskriptif itu tadi, ya rumus-rumus perbedaan antara si populasi dan sampel. Ya, kalau dia rataan atau mean, di populasi kan dia simbolnya mu. Kalau di sampel dia X bar. Jadi hati-hati, jangan nanti soalnya bentuknya populasi kalian tulisnya X bar. Ketika ditanya soalnya itu sampel, kalian tulisnya mu. Ya, itu akan salah. Nah, di populasi, jumlah data itu kan dia N besar.
jumlah anggotanya. Kalau di sampel ini adalah N kecil. Ya, hati-hati. Jadi nanti jangan sampai begini, kalian buat soalnya populasi, ditanya rataan, kalian langsung rataan itu kalian buat X bar sama dengan sigma XI dibagi N besar. Nah, ini salah nih, rumusnya salah gitu. Jadi perhatikan rumusnya. Nah, tentunya ini nanti akan berbeda lagi ketika untuk variansi ya. Variansi di sini dia simbolnya sigma kuadrat, itu adalah sigma XI dikurang mu dikuadratkan ya. Untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N, sementara untuk S di sampel itu dia disimbolkan S kuadrat. Sigma XI dikurang X bar dikuadratkan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N-1. Ya, ada berbeda di sini. Ya, jadi itu harus kalian pahami perbedaan-perbedaan antara populasi dan sampel. Jangan sampai kebalik gitu. Karena kalau misalnya kalian salah mendefinisikan, ya itu mungkin oke kalau misalnya soalnya itu adalah soal pilihan berganda gitu ya, kalian menghitung rataan, kalian akan mendapatkan mungkin nilainya sama, tapi tidak berlaku untuk variansi gitu. Itu mungkin yang perlu kalian tekankan untuk materi statistika deskriptif. Sama mungkin bagaimana menggambar diagram-diagram itu ya, kemarin sudah diajarkan ada diagram batang, box plot, kemudian ada yang ranting daun ya. Nah, itu tuh yang perlu kalian tekankan lagi. Nah, kita lanjut. Soal ketiga itu terkait aturan pencacahan ya. Ini modul kedua. Ini modul kedua setelah UTS. Nah, perhatikan soalnya, katanya di sini ada Tina, Alex, Ana, Ani, Anto, Andri, Ahmad, dan Siti. Mereka menghadiri acara rapat koordinasi organisasi di kampus dengan cara duduk secara melingkar. Oke, perhatikan clue-nya. Tentukan banyaknya cara yang dapat digunakan Tina dan teman-temannya untuk duduk mengelilingi meja makan bila Tina dan Alex harus duduk berdampingan. Oke, jadi ada syarat dan ketentuan di mana si Tina dan Alex itu duduknya berdampingan atau sebelah-sebelahan. Nah, perhatikan lagi di sini dia katanya adalah secara melingkar. Ingat konsep dari kalau dia duduk secara melingkar ya. Kalau dia duduk secara melingkar ada N, maka banyak cara duduk mereka adalah apa? N dikurang 1 faktorial. Ya, itu konsepnya. Nah, tetapi perhatikan ada syarat di sini bahwa Tina dan Alex itu harus duduk berdampingan. Ya, jadi ketika kita ingin mendudukkan mereka, berarti kan bisa aja di si Tina ini di sini Alex. Ya, artinya si Alex itu ada di sebelah kanan ya, kalau di sini nih kanan. Atau ternyata bisa aja si Alex itu berada di sebelah kiri. Si Tina. Yang penting kan mereka berdampingan tuh katanya. Dia duduk berdampingan, artinya mereka bersebelahan. Nah, secara tidak langsung sebenarnya soal ini mengatakan bahwasannya kita bisa jadikan Tina dan Alex ini jadi satu paket. Jadi satu apa namanya ya? Jadi mereka jadi satu kesatuan gitu, jadi satu objek. Jadi kita bisa katakan di sini Alex dan Tina itu jadi satu objek. Jadi ini awalnya ada berapa orang nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, yang awalnya mereka ada 8, karena ini kita anggap sebagai satu objek, maka artinya apa? Tersisa 7 objek kan? Berarti yang tersisa itu 7 objek. Nah, kita ingin menempatkan 7 objek duduk secara melingkar. Berarti banyak caranya. Tinggal apa? Ya, berarti N-nya di sini jadi 7, bukan lagi 8. Ya, berarti 7 dikurang 1 faktorial. Itu berapa? 6 faktorial. 6 faktorial itu adalah 720. Nah, tetapi tadi si Alex dan Tina ini kan ada 2 kemungkinan posisi nih. Ya, si Alex itu di sebelah kirinya Tina, atau si Alex itu
di sebelah kanannya Tina. Berarti banyak cara keseluruhan itu sama dengan 2 dikali 720. 2 ini datangnya adalah dari banyak cara duduk Tina dan Alex. Ya, berarti hasilnya adalah 1440. Ya, jawabannya yang E. Seperti itu cara pengerjaannya. Kak, mau nanya Kak, Oke, silahkan. kalau misalnya nggak ada yang cara keseluruhan itu berarti hasilnya 720 aja ya Kak? Kalau kasusnya tidak mensyaratkan si Alex dan Tina itu duduk berdampingan. Oke, benar, caranya itu bukan ini, bukan 720 lagi, tapi si tetap pakainya N-nya itu 8. Ini kan ada 8 orang nih. Nah, jadi banyak cara mereka duduk 8 orang itu secara melingkar berarti N-nya 8, yaitu 7 faktorial. Ini karena tadi kita menganggap bahwa Alex dan Tina itu ada satu objek, ya, jadi kayak mereka satu paket gitu. Nah, maka cara duduk mereka kan ada 2 tuh. Bisa Alex Tina atau Tina Alex. Nah, cara mereka duduk itu ada 2. Nah, itu yang kita kalikan dengan banyak cara tadi si 7 objek yang tersisa. Seperti itu. Jadi soal ini sebenarnya bisa dikembangkan dengan sangat luas. Bisa saja kita mensyaratkan misalnya gini. Ini dengan mengelilingi meja, maka bila Tina dan Alex harus duduk berdampingan. Misalnya saya tambahin di sini. Dan Ani duduk di sebelah kiri Andri misalnya. Nah, soalnya bisa saja saya dikembangkan seperti itu gitu. Artinya ini cukup luas untuk tipe soal seperti ini. Ini bisa dikembangkan dengan berbagai aturan yang mungkin gitu. Nah, kalau misalnya saya tambahkan lagi dengan syarat ini bahwa Ani duduk sebelah kiri Andri, berarti akan berbeda lagi bentuknya. Berarti kita bisa pandang si Ani dan Andri ini sebagai satu objek juga. Cara mereka duduk gimana? Hanya ada satu, di mana si Ani itu di sebelah kirinya Andri gitu. Jadi nggak boleh si Ani itu duduk di sebelah kanannya si Andri. Seperti itu. Jadi ya kita bisa gambarkan lagi. Berarti tadi sini berarti Ani dulu ya kalau di kiri. Nah, di sini Andri. Nah, ini cara duduk mereka itu adalah 1. Kemudian tadi si Tina dan Alex cara duduknya tadi berapa? 2. Nah, berarti karena kita sudah memandang mereka sebagai satu objek, di sini kan kita punyanya berapa? Ada 8 kan tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini jadi 1, kemudian ini jadi 1. Berarti tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti yang tersisa adalah jadinya 6 objek. Cara duduk mereka, 6 objek dalam meja melingkar berarti berapa? Ya tinggal 6 kurang 1 faktorial. Ya 5 faktorial itu 120. Nah, tapi cara duduk mereka keseluruhan, cara duduk keseluruhan ya tinggal 120 dikali 2 dikali 1. Berapa? 240 seperti itu. Jadi soal bentuk seperti ini bisa dikembangkan dengan sangat luas. Jadi yang perlu kalian pahami adalah konsep dari si ini tadi, ini konsepnya, konsep dasarnya, tinggal bagaimana syarat-syarat yang diberikan. Seperti itu. Ya, ini kasus kalau misalnya dia si melingkar. Kalau misalnya mereka duduk di meja panjang, nih, meja panjang seperti ini. Nah, ini kan ada syaratnya lagi nih, tertentu. Bagaimana? Nah, itulah yang perlu kalian pahami konsep dasarnya. Tinggal nanti menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada gitu. Syaratnya harus seperti apa. Itu untuk aturan pencecahan.
Ya, jadi aturan pencacahan itu kan ada apa saja? Ada permutasi, kemudian ada kombinasi, terus aturan pengisian tempat ya, atau perkalian itu, aturan pengisian tempat, atau ini nama lainnya itu perkalian itu. Jadi kemudian ada faktorial. Nah, kalian harus tahu faktorial. Faktorial itu seperti apa? Nah, tadi ini ya, 5 ini sebenarnya itu 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Ya. Jadi sini saya tulis deh, n faktorial adalah n kali n-1 dikali dan seterusnya sampai 1. Yaitu konsep-konsep dasar dari aturan pencacahan yang perlu kalian pahami. Jadi memang untuk soal seperti ini tuh bisa sangat-sangat luas gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Bisa ke bawah nggak bang? Ke bawah, ke sini? Iya ya, tunggu. Udah bang. Oke. Bang, kalau yang Ada? kaidah penjumlahan itu masuk ke mana? Gimana? Yang itu kan ada yang di modul tuh, yang kaidah penjumlahan. Kan ada juga yang kaidah perkalian tuh. Kaidah penjumlahan itu kaidah penjumlahan pada peluang, bukan sih? Setahu saya kaidah penjumlahan itu ada di pada peluang. Tapi kalau di aturan pencacahan kita masih hanya baru mengenali sistem perkalian dulu. Kayak misal kalau saya punya 5 baju dan 4 celana. Nah, banyak cara saya berpakaian itu bagaimana? Nah, ini kan tinggal berarti berapa? Ya, 5 dikali 4 sama dengan 20 cara. Nah, ini yang disebut dengan perkalian tadi, yang atau aturan pengisian tempat ini. Kemudian kalau misalnya untuk faktorial, nah setelah dari sini kita baru beranjak ke faktorial. Faktorial itu tadi seperti ini. Kalau misalnya faktorial berarti perkalian 1, 2 sampai ke n. Jadi kalau misalnya dia 10 berarti 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai kali 10 kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk kombinasi ini apa? Berarti kalau dikombinasi ya disimbolkan itu ya sebenarnya ada banyak ya cara penulisannya. Ada yang membuat CRN, ada yang dia N-nya di belakang. Nah, itu sebenarnya sama aja. Nah, kalau dikombinasi dia tidak ada aturan khusus, tidak memperhatikan urutan. Sedangkan di permutasi urutan itu penting. Ya, kalau di permutasi simbolnya bisa juga seperti itu ya, PNR atau NPR. Nah, itu sama aja sebenarnya. Ya, perlu diingat lagi kalau misalnya kombinasi itu berarti rumusnya apa? N faktorial R faktorial dikali N dikurangin R faktorial. Kalau dia permutasi itu N faktorial dibagi dengan N dikurangin R faktorial. Ya, rumusnya jangan sampai lupa. Itu konsep itu yang perlu ditekankan. Kalau untuk aturan penjumlahan itu seingat saya adanya di peluang ya. Aturan kaidah penjumlahan peluang. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan ya bertanya, jangan malu-malu. Belum ada, Bang. Oke, masih gampang ya sampai di sini ya. Oke, coba kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya adalah terkait distribusi diskrit ya, atau variabel diskrit. Ini kemarin yang masih baru-baru lah. Nah, perhatikan soalnya di sini katanya diberikan sebuah fungsi kepadatan peluang dari peubah acak X sebagai berikut. Ya, ini ya tabelnya. X-nya itu ada min 1, 0, 3, 5, dan 7. Kemudian peluangnya masing-masing seperti ini. Ya, perhatikan ya jumlah peluangnya ini. Berapa nih jumlah peluangnya? 2, 5, 7, 8. Oh, lebih ya dari 1. Oke.
ditanyanya adalah nilai variansi dari 4x tambah 2. Oke. Yang ditanya itu adalah variansi. Mungkin yang perlu kalian ingat kembali apa? Rumus dari variansi X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangin dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, perhatikan di sini yang ditanya itu variansi dari 4x tambah 2. Ya, yang ditanya itu adalah variansi dari 4x ditambah 2. Kita bisa pandang ini sebagai variansi dari Gx. Dengan Gx itu adalah nilainya 4x tambah 2. Nah, jadi kalau kita berdasarkan rumus ini, bisa kita peroleh apa? Variansi dari Gx itu sama dengan ekspektasi Gx kuadrat. Ini si Gx-nya yang kita kuadratkan ya. Sebentar, ini penulisannya kurang bagus. Jadi kalian salah mendefinisikan. Berarti ini sama dengan ekspektasi dari Gx dikuadratkan. Nah, dikurangin dengan apa? Dikurangin dengan ekspektasi Gx dikuadratkan. Nah, berarti yang perlu kita cari untuk menentukan variansi apa? Ya, ekspektasi X-nya dan ekspektasi X kuadratnya. Dalam kasus ini, karena dia berbentuk fungsi Gx, berarti kita cari dulu nih ekspektasi Gx dan ekspektasi dari Gx kuadrat itu apa nilainya. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih, ya, rumus dari ekspektasi Gx itu apa untuk kasus diskrit? Itu adalah sigma X dari apa? X dikali dengan probabilitas X sama dengan X. Nah, oke, sorry, ini Gx ya. Berarti si X-nya di sini harusnya Gx. Nah, ini harusnya jadi Gx ya. Karena kita di sini sudah pakai Gx. Kalau misalnya X, cukup X dikali probabilitasnya. Nah, berarti untuk ekspektasi dari Gx kuadrat itu apa? Berarti sigma X dari apa? Si Gx kuadrat dikalikan dengan Px sama dengan X. Oke. Nah, kita udah dapat nih rumusnya. Sekarang kita tinggal menghitung saja. Nah, oke. Kalau misalnya kalian ingin menghitung, mungkin kita bisa coba pakai bantuan tabel. Ya. Perhatikan di sini kita punya X-nya itu adalah min 1, 0, 3, 5, dan 7. Berarti nilai dari 4X tambah 2-nya berapa? Ketika X-nya min 1 berarti berapa? 4 kali min 1 tambah 2 itu minus 2. Bener nggak? Bener, Kak. Bener banget. Ketika X-nya 0 berarti nilainya 2. Ketika X-nya 3, 4 dikali 3 tambah 2 itu 14. Ketika 5 berarti 22 ya. Ketika 7, 28 tambah ini 30. Benar? Bener banget. Oke. Nah, untuk probabilitasnya tetap sama ya. Ini Px sama dengan X itu berarti dia 0,2, 0,5, 0,1, 0,15, dan 0,35. Ini, terus ini. Sebentar, apa saya ada typo di soalnya? Sebentar. 0,15, 0,35. Coba sebentar saya cek lagi ya soalnya. 0,4, 0, kayaknya ada yang typo sih soalnya. Saya curiga di sini, sepertinya ini salah. Sebentar, saya coba cek dulu ya soalnya lagi. Oke, benar ya. Ini harusnya adalah 0,3 ya. Saya sudah merasa agak aneh karena totalnya tidak 1. Harusnya nilai total semuanya ini nilainya ada 1 ya. Oke, saya coba ganti pena dulu. Ini harusnya 0,3 ya. Oke.
Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Berarti untuk mencari nilai dari ekspektasi dalam di sini ekspektasi berarti 4x tambah 2 ya. Langsung saya tulis gitu aja. Berarti apa? Sigma dari x dari 4x tambah 2 dikali dengan probabilitas x sama dengan x. Nah, di sini yang kita gunakan itu adalah nilai ini yang sudah kita cari tadi di sini. Nah, tinggal kita kalikan. Berarti karena ini sigma penjumlahan, berarti kita kalikan nih. Ini si 4x plus 2 dikali dengan probabilitasnya. Berarti berapa? Berarti minus 2 dikali dengan dikali dengan 0,2 ditambah 2 dikali dengan 0,3 ya, ini harusnya berarti tadi. Kemudian ditambah 14 kali 0,1 ditambah 22 kali 0,15 ditambah 30 dikali 0,35. Oke, coba dibantu hitung nilainya. Berarti ini minus 0,4 ditambah 2 kali 0,3, 0,6 ditambah 14 itu kali 0,1, 1,4. 22 dikali 0,15 berapa? 3 ya. Coba dibantu hitung berapa nilainya? 3,3 Bang. 3. Ini 3,3, terus 30 kali 0,35. Ini 3 ya. 4,5. Oke, ini berapa totalnya coba? $15,4 ya kok. Berapa? 15? 15,4. 15,4. Oke. Nah, itu kita sudah dapat nilai dari si ekspektasi 4x plus 2-nya. Nah, sekarang kita cari nilai dari siapa? Nilai dari ekspektasi 4x tambah 2 kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan sigma x, 4x tambah 2-nya kita kuadratkan dikali dengan probabilitasnya. Berarti tinggal minus 2 dikuadratin dikali 0,2 ditambah 2 kuadrat dikali 0,3 ditambah 14 kuadrat 0,1 22 kuadrat 0,15 ditambah 30 kuadrat 0,35. Nah, ini tinggal dihitung saja nilainya. Berarti 4 dikali 0,2 itu 0,8 ya. Ini 4 dikali 0,3 berarti 1,2. 14 itu berarti 196. 1,96. 22 kuadrat dikali 0,15 ini berapa? Berapa nilainya? Coba dibantu hitung. $72,6 kok. 72,6. Kalau yang 30 kuadrat dikali 0,35 berapa? $315 Bang. 315. Seperti ini. Oke, berapa nih totalnya? Ini 2, 3, 75, 391 ya. 391,56. 56. Seperti ini. Iya, Bang, maaf, kayaknya ada yang salah deh. Yang mana? Yang 30 kali 0,25 itu harusnya 7. Oke, sebentar. Ini 30 kuadrat dikali dengan 0,35. Ini saya buat di bawah aja ya lanjutannya.
30 kuadrat dikali dengan 0,35. Berapa nilainya ini? 315 Bang. 315, benar. 315 Bener Bang. Bang, 315. Oke, berarti ini udah benar. Benar Bang. Iya bang. Terima kasih. Berarti untuk variansi dari 4x tambah 2 tinggal berapa di sini? 391,56 dikurangin dengan 15,4 dikuadratkan. Berapa? Coba dihitung, bantu nilainya ini berapa? Harusnya nilainya itu 165,44. Harusnya ya. Coba dibuktikan, benar nggak? Bang, maaf, Kenapa? yang di 14 kuadrat dikali 0,1 itu kayaknya salah deh, Bang. Harusnya 19,6 bukan, Bang? Oh iya, benar. Harusnya 19,6 karena dia cuman satu angka di belakang koma. Iya, benar. Oke, terima kasih. Saya salah. Terima kasih. Jadi berapa ini? Mic guys bocor. Oke, mohon maaf yang mic-nya bocor, bisa ditambal dulu. Berapa nilainya? 409,2 Bang. 400 9,2. seperti ini. Iya Bang. Coba dihitung benar nggak nilainya 165,44. Soalnya tadi kalau saya nggak salah hitung sih harusnya segini jawabannya. Benar ini jawabannya? .04 Bang. 172,604, nggak ada. Sepertinya kita ada salah hitung nih. Coba sebentar. Bang, maaf Bang, itu hasilnya 15,4 itu salah Bang. Oh, ini salah? Iya. Yang benar berapa? 16,2 Bang. 15,2. 16,2. 16,2. Oke, sebentar. Oke, jadi kalau 16,2 hasilnya berapa? Coba dihitung dengan 176. Kak, maaf, itu harusnya, soalnya masih typo nggak sih Kak? Harusnya 0,25, bukan 0,35. yang mana? Sebentar. Di soal Tadi, oke, di soalnya ini berapa? yang di 7 itu bukannya harusnya dia 0,25 ya Kak? Kan hasilnya harus 1. Itu kan jadinya 1,1 kalau 0,35. Sebentar, saya coba cek soalnya ya. Tadi kayaknya... Oh iya benar, sorry. Soalnya yang typo ya, berarti ini harusnya tadi 0,25 ya. Benar. Saya salah tulis soal berarti. Ini 0, tidak terlihat ya. Ini 0,25 ya. Biar dia pas 1, ini sini 5, 4 ya, ini benar. Oke, terima kasih. Tadi berarti ini salah ya perhitungan kita di sini. Bentar, ada beberapa hal yang harus kita hapus di sini. Berarti ini tadi harusnya 0,25. Ini sih. Oke, di sini 0,25. Berarti ini tadi 0,25 ya. Coba dihitung ulang. Ini salah. Nanti yang ini juga salah ya. Ini juga berarti salah ya. Ini otomatis salah. Yang ini juga pasti salah. Oke, saya coba tulis dulu. Di sini berapa nih nilainya? 0,25 dikali 30 itu berapa? 7,5. 0,75 berapa? 2,5, 7,5 ya. Coba dibantu hitung.
Hasilnya berapa ini? Min 0, ini ke sini kan 0,2. 0,2, 1,4 berarti 1,6. 1,6 tambah 3,3 berarti 4,9. 4,9 kali ini berarti berapa tuh? 12,4 ya Mas. 12,4. Ya. Nah, ya. Nah, berarti ini tadi yang 30 kuadrat ditambah 0,25 berapa? Dikali 0,25. 75 ya tadi siapa yang bilang tadi? 75 9 dikali 25 itu 30 ya 225. 225. Nah, ini coba dihitung lagi. Hasilnya 319,2 Bang. 319,2. 19,2. Oke. Coba dihitung di sininya benar. Nilainya 165,44 tadi saya hitungnya. Seperti itu. 319,2 dikurangin 12,4. 319,2 dikurangin 12,4 kuadrat. Iya benar ya, 165,44 ya. Benar ya? Oke. Benar, Ya, jadi seperti itulah cara pengerjaannya. Ya, jadi kalian harus tahu konsep dasarnya ini tadi. Kan pernah ditanya variansi, berarti kalian harus tahu konsep ini, variansi. Nah, untuk menghitung variansi kan kalian butuh dua komponen nih. Ada ekspektasi X, ada yang ekspektasi X kuadrat. Nah, ekspektasi X rumusnya bagaimana? Ekspektasi X kuadrat itu bagaimana rumusnya? Itu yang perlu kalian ingat. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini bisa dipahami? Kak, Ya, silakan. izin bertanya, kalau misalnya kita nyarinya itu ekspektasi X aja gitu, nggak ekspektasi 4X plus 2. Nah, ekspektasi X baru nanti hasilnya udah dapat variansi X, itu dikaliin 4 kuadrat kayak gitu bisa nggak? Oke, saya paham maksud Anda. Itu begini ya, variansi dari misalnya AX ditambah B itu sama dengan A kuadrat dikali variansi X ditambah dengan B kuadrat. Begini kan maksudnya? Iya, Kak. Nah, sebenarnya ini benar, hal yang benar gini. Tetapi balik lagi, kalian di perkuliahan itu diajarkannya bagaimana sebenarnya? Seperti ini kan ya langkah-langkahnya. Kalau kemarin sih ibunya pakai cara yang itu. Yang ini juga bisa dipakai ibunya, dibolehin. Iya. Ya nggak apa-apa berarti kalau misalnya boleh. Ya. Jadi ini boleh aja. Jadi yang perlu diingat adalah variansi dari Kx, untuk K ini adalah sebuah bilangan bulat, maka itu dia jadi K kuadrat dikali variansi X. Ya kalau misalnya memang itu boleh, kalian boleh. Kalau misalnya takut salah kan buat seperti ini kayak tadi. Nah, kemudian untuk ekspektasi dari Kx ini sama dengan K dikali ekspektasi X. Ya, ini rumus sederhana. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan rumus seperti ini, jadi dalam hal ini berarti kalian cari dulu cuman variansi X-nya saja. Itu boleh, harusnya nilainya pasti sama. Kalau beda berarti ada kesalahan dalam perhitungan kalian. Entah itu yang ini yang salah hitung atau yang kalian mencari variansinya yang salah hitung. Gitu. Jadi itu boleh saja. Kalau memang ternyata dosen memperbolehkan, boleh. Ini benar kok. Rumus ini. Saya juga biasanya kalau menghitung tuh, ya kalau ngerjain soal pakainya kayak gini biar cepat. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak, bisa dilanjut dulu. Mau SS Bang. Oke, boleh. Dari soal yang awal itu. Mana yang sini? Nah, ya. Oke, silakan.
Udah tinggal yang paling bawah. Oke. Terima kasih Bang. Oke. Bang, pengen nanya. Oke, silakan. Yang itu yang variabel yang AX plus B itu A sama dengan A kuadrat ya? Iya. Variabel X plus B kuadrat. Iya, benar. Jadi konstantanya itu kita kalau dikeluarin dari variansi, dia menjadi kuadrat. Yang bertanya terkait PPT-nya, ini saya sebenarnya pengen share, tapi saya nggak tahu mau nge-share-nya ke siapa dan kemana gitu. Karena saya juga nggak tahu ini kalian dari TPB berapa gitu. Nanti saya coba koordinasi ke Kak Catur dulu. Bang, mau SS nomor 1 dan 2, Bang. 1 dan 2, oke sebentar. 1 dan 2. 1 yang ini. Sebentar, satu-satu. Tadi ada yang resen kayaknya. Udah, Bang. Oke, ini. Udah, Bang. Oke. Udah, Bang. Ini. Masih, Bang. Oke. Tadi sepertinya ada yang raise hand. Bang, boleh dicoba nggak pakai rumus yang sama? Maksudnya rumus yang baru tadi. Kita coba bener nggak ngebuktiin nilainya sama gitu. Ya Bang, boleh Bang. Oke, ini tidak cukup slide-nya. Ini saya hapus yang di sini, tidak apa-apa? Yang di sini kita hapus. Nggak boleh, Bang. Dicoba di SS dulu. Soalnya ini saya kan tadi cuman nambahin 1 slide doang. Nah, ini saya tidak tahu deh. Ini oke, saya coba di sini deh. Ya, saya coba di sini ya. Siapa tahu bisa muat. Ya, moga-moga muat ya. Ntar ini ada yang baru, Bang. Oke. Tadi kan soalnya itu sebentar saya tulis dulu ya. Probabilitas X sama dengan X-nya itu tadi dari min 1 dulu ya. 0,2, ini 0, tadi nilainya 0,3, kemudian 3 ya tadi. 3 dia itu 0,1, lalu 5 dia 0,15, dan 7 0,25. Benar seperti ini soalnya? Coba dikonfirmasi. Benar? Benar Bang. Oke. Benar Bang. Nah, jadi kita kan tadi ingin menggunakan rumus variansi 4X tambah 2 itu sama dengan 16 dikali variansi X ditambah dengan 4, gitu ya. Nah, berarti kita perlu cari variansi X kan. Nah, rumus dari variansi X adalah ekspektasi X kuadrat dikurangin dengan ekspektasi X dikuadratkan. Oke, sekarang kita coba cari ekspektasi X-nya. Ekspektasi X rumusnya apa? Sigma X, X dikali dengan probabilitas X sama dengan X. Berarti apa? Min 1 dikali 0,2 ditambah 0. Ini tadi benar 0 ya? Atau saya salah? Oke ya, 0 ya. 0 dikali 0,3 ditambah 3 dikali 0,1. 5 dikali 0,15, coba dibantu hitung, ditambah 7 dikali 0,25. Ya, ini min 0,2, ini 0, yang ini 0,3, yang ini 7,5 ya. Bener ya, oke. 7 dikali 0,25, 1,75 bener? Coba dikonfirmasi bener? Oke. Bener Bang. Nah, ini totalnya berapa? Ini ke sini 0,1. Berapa nih jadinya? 8, 9,35, benar nggak? Iya, Bang. Oke. Benar Bang.
Oke, nah sekarang kita coba cari ekspektasi dari X kuadrat, berarti sigma X kuadrat dikalikan dengan probabilitasnya. Berarti jadi min 1 kuadrat kali 0,2 ditambah 0 kuadrat 0,3, 3 kuadrat 0,1, 5 kuadrat 0,15, tambah 7 kuadrat 0,25. Berarti ini 0,2, terus ini 0 ya, 0 kuadrat. Ini 9, 0,9. Ini 25 dikali 15, berapa tuh? 125 dikali 3, 4,25. Berapa? Berapa? 3,5 Bang. 3,75. Oke. Terus 49 dikali 0,25. Ini 2 ya. 12,25 Bang. 25. Oke, ini nilainya berapa nih kalau dijumlahin? Ini ke sini 16. Berapa? 17,1. Oke. 17,1. Oke. Kok agak mencurigakan ya nilainya? Seperti akan ya. Itu bukannya yang 5 dikali 0,15 itu 0,75 ya? Ini? Yang di atas. Coba 25 dikali 0,15 berapa? Yang di atasnya, Kak. Berapa? Suaranya terlalu kecil ya? Yang di atas. Itu Bang, yang 5 kali 0,15 itu harusnya 0,75 bukan Bang? Oh, oke. Nah, ini yang salah. Berarti ini tadi berapa yang ini? Oke, bentar. Ini 0,75. Oh iya, benar ya. Iya, benar. Berarti ini jadi berapa? Ini salah hitungan ya. Jadi silakan lebih teliti dalam menghitung. Berarti ini totalnya 2